mengajarkan lebih dulu. Itu ya, Masya Allah. Udah mengajarkan lebih dulu. Nah, teman-teman pernah mendengar nggak? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu, maka niscaya engkau akan mengenal Rabbmu. Nonton live Pak Ustadz berjamaah, Masya Allah. Ya, pernah mendengar nggak? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu, maka niscaya engkau akan mengenal Rabbmu. Ada yang pernah dengar itu? Ada yang pernah dengar nggak, teman-teman? Ya. Jadi ketika kita belajar mengenali diri, akhirnya sedikit demi sedikit kita akan tahu dari mana penyebab penyakit kita. Karena dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 35, tubuh manusia itu dibagi menjadi 3 alam. Yang pertama alam miskat, kedua alam misbah, yang ketiga alam al-jujajah. Alam miskat itu apa? Alam yang tidak tembus oleh cahaya. Berarti apa? Alam raga, alam jasad. Di dalam alam miskat, ada alam lagi, namanya alam al-jujajah. Buka An-Nur ayat 35. Alam al-jujajah, alam cahaya. Atau sering disebutnya Nur Muhammad dan lain sebagainya. Yuk, alam cahaya itu apa? Jiwa, akal, hati, dan ruh. Nih, 4 elemen ini. Kemudian di alam al-jujajah ada satu alam lagi namanya alam misbah. Yaitu alam nurani atau alam ilahiyah. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat. Tubuh manusia Allah ciptakan sebagai apa? Miniaturnya bumi. Karena manusia itu disebutnya Khalifah fil ard, pemimpinnya bumi. Apapun yang Allah ciptakan di luar tubuh manusia, semuanya ada dalam diri manusia. Bahkan banyak manusia, jasadnya manusia, sifatnya kayak binatang. Bahkan banyak orang yang tidak percaya diri sebagai manusia. Dia malah repot-repot ya. Badan udah bagus-bagus, jadi kebun binatang. Dimasukin kodam harimau, macan putih, buaya darat, tokek, dan lain sebagainya. Ya. Hati-hati dengan seperti itu. 1. Ketika Allah berfirman dalam Ar-Rahman, ketika 2 lautan bertemu, bagaikan ada dinding pembatas. Di mana satu sama lain tidak menyatu, dalam tubuh manusia pun ada. Ada sesuatu yang membatas itu apa? Garis. Di dalam tubuh manusia juga ada sesuatu yang memisahkan antara satu dan yang lain. So, teman-teman lihat. Julurkan tangan seperti ini. Lihat di sini ada garis tangan. Di sini ada garis tangan nggak? Biasanya yang kulitnya sawo agak matang kelihatan. Tapi yang kulitnya terlampau putih biasanya nggak kelihatan. Ada nggak di sini garis tangan? Ini memisahkan antara kulit agak gelap dan kulit agak putih. Kulit tebal dan kulit tipis. Bukan hanya itu teman-teman. Ternyata di sini juga ada garis memisahkan antara depan dan belakang. Bukan hanya itu. Di sini juga ada garis. Ini ada garis, ini ada garis. Dada ada garis, perut ada garis. Semuanya ada garisnya. Bahkan jumlah garis pada tubuh manusia, jumlahnya ada 114 garis. Sebagaimana 114 surat dalam Al-Quran. So, teman-teman hitung garis yang ada dalam tubuh manusia, totalnya ada 114 garis. Sebagaimana 114 surat dalam Al-Quran. Apakah kebetulan? Tidak. So, kita lihat lagi. Setiap jari kita memiliki garis enggak? Di mana garis dalam jari kita disebutnya ruas jari. Kita hitung dari kelingking sampai ibu jari berapa jumlahnya? 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Tidak cukup sampai situ teman-teman. Ya, lihat telapak tangan kita ada garisnya? Ada. Ini membentuk angka Arab. Ini 8, ini 1. Ini juga sama. Ini 1, ini 8. 18, 81. Jika dijumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Bukan hanya itu teman-teman. Sidik jari manusia, miliaran manusia di muka bumi ini tidak ada satupun yang sama. Dan lihat jari kita. Membentuk garis, ada 5 garis. Jika kita perhatikan membentuk lafaz Arab, ini alif, ini lam, ini ha, dibaca apa? Allah. Ini pun sama, alif, lam, ha, dibaca apa? Allah. 99 Asmaul Husna, 33 kalimat tasbih. Apakah kebetulan? Garis begitu banyaknya. Namun ada garis paling utama. Disebutnya batas antara dunia dan akhirat. Batas antara hidup dan mati. Di mana titik garis itu? Garis leher. Sok, semua manusia punya garis leher. Ya, garis leher. Batas antara dunia dan akhirat. Antara hidup dan mati. Orang nggak punya tangan masih bisa hidup. Orang nggak punya kaki masih bisa hidup. Tapi orang nggak punya leher nggak bisa hidup. Apa sih makna dibalik dunia dan akhirat? Ini leher. Leher ke atas disebut wilayah dunia.
leher ke bawah disebut wilayah akhirat. Jika ada penyakit dari leher ke atas, penyakit yang disebabkan karena dosa kita perkara dunia. Kesalahan kita perkara dunia. Kesalahan apa itu? Keinginan, harapan, angan-angan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dunia yang berlebih. Ingat, keinginan, harapan, angan-angan, kecintaan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dunia yang berlebih. Jika ada penyakit dari leher ke bawah, disebutnya wilayah akhirat. Segala penyakit apapun itu, baik yang ada di leher, yang di dada, yang di tangan, yang di perut, di kemaluan, di kaki, dan lain sebagainya. Itu penyebabnya apa? Perkara akhirat, itu perkara ruhani dan perkara ibadah. Mungkin teman-teman masih belum paham ya, nanti kita jelaskan ya. Kemudian, tubuh manusia lagi dibagi menjadi dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Jika ada penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelah kanan. Kepala sebelah kanan, migrain sebelah kanan, mata, telinga, wajah, semuanya sebelah kanan. Tangan kanan, badan kanan, semua sebelah kanan. Disebutnya hablum minan nas rahmatan lil alamin. Penyakit yang disebabkan karena apa? Hubungannya dengan manusia dan alam semesta. Itu teman-teman. Penyakit yang disebabkan karena hubungannya dengan manusia dan alam semesta. Kemudian selanjutnya, jika ada penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelah kiri, disebutnya hablum minallah. Penyakitnya disebabkan karena hubungannya dengan Allah. Nah, sekarang mungkin teman-teman masih belum ada gambaran apapun, mungkin. Yuk, sekarang saya ambil contoh. Yang paling gampang ya. Penyakit stroke. Ada nggak di sini teman-teman yang terkena penyakit stroke? Ya, ada nggak? Mau tahu nggak dari mana datangnya penyakit stroke? Kesalahan yang mana, dosa yang mana, sifat yang mana, perbuatan yang mana? Mau tahu? Contoh, yang pertama, stroke sebelah kanan. Secara medis, stroke sebelah kanan itu disebabkan karena apa? Adanya sumbatan otak kiri. Jika stroke-nya sebelah kiri, adanya sumbatan otak kanan. Pelajaran kelas 4 SD, otak kanan menggerakkan organ tubuh sebelah kiri, otak kiri menggerakkan organ tubuh sebelah kanan. Stroke itu apa? Tangan dan kaki berkurang fungsinya. Bahkan ada yang sampai lumpuh. So, ketika stroke-nya sebelah kanan, tangan dan kaki itu wilayah mana? Wilayah dunia apa wilayah akhirat? Tangan dan kaki wilayah mana teman-teman? Di bawah leher, dunia apa akhirat? So, ada yang bisa jawab? Tangan dan kaki wilayah dunia apa wilayah akhirat? Wilayah akhirat. Ya, wilayah dunia itu leher ke atas. Leher ke bawah namanya wilayah akhirat. Nah, tangan dan kaki wilayah akhirat. Yang stroke-nya apa? Sebelah kanan. Sebelah kanan hablum minanas apa hablum minallah? Yang sebelah kanan itu hablum minanas apa hablum minallah, teman-teman? Sebelah kanan hablum minanas apa hablum minallah? Hablum minanas. Yuk, perhatikan. Stroke sebelah kanan. Tangan dan kaki berkurang fungsinya. Tangan dan kaki adalah wilayah di bawah leher, disebutnya wilayah akhirat. Sebelah kanan disebutnya hablum minanas. Perkara akhirat yang berhubungan dengan manusia, itulah penyebab stroke sebelah kanan. Perkara akhirat yang berhubungan dengan manusia itu apa? Silaturahim. Orang yang terkena penyakit stroke sebelah kanan, apa kabar silaturahimnya? Yang pertama, dengan orang terdekat. Dengan pasanganmu, sering berantem enggak? Dengan anakmu, dengan saudara-saudaramu, keluargamu, orang tuamu, mertuamu, akur enggak? Tuh, ya. Silaturahimmu dengan tetanggamu, akur enggak? Dengan temanmu, sahabatmu, rekan kerjamu, akur enggak? So, renungan bagi teman-teman yang terkena penyakit stroke sebelah kanan. Ya, teman-teman yang terkena penyakit stroke sebelah kanan, akur nggak dengan apa? Perkara silaturahimnya aman nggak? Sok teman-teman. Nah, ya. Orang yang stroke sebelah kanan adalah orang yang memutus silaturahim.
Orang setruk sebelah kanan adalah orang yang merusak silaturahim. Kenapa ia rusak silaturahim? Penyebabnya adalah sumbatan otak sebelah kiri. Otak sebelah kiri wilayah apa? Di atas leher disebutnya perkara dunia. Sebelah kiri hablum minallah, perkara dunia yang hubungannya dengan Allah, perkara jodoh, rizki, mati. Gara-gara perkara rizki, perkara jodoh, perkara mati, ia rusak silaturahimnya. Gak sedikit orang hanya demi sebuah rizki, demi sebuah harta, perang saudara, bermusuhan dengan orang tua, dengan tetangga, dengan kerabat, dan lain sebagainya. Sok akan jadi setruk sebelah kanan. Ya, akan jadi setruk sebelah kanan. Ya, setruk sebelah kanan. Adanya silaturahim yang tidak baik, itulah penyebab setruk sebelah kanan. Maka ketika pengen sembuh dari penyakit itu, segera perbaiki silaturahimnya. Tugas kita adalah minta maaf dan memaafkan. Perkara orang tersebut mau memaafkan atau tidak, urusan dia dengan Allah. Yang penting urusan kita dengan Allah dan dengan dia sudah aman. Oke? Ya. So, perkara silaturahim, teman-teman. Perkara jodoh. Jodoh itu apa? Dengan anaknya bisa nikah. Dengan orang tuanya musuhan. Sama mertua nggak akur. Sok, apa kabar penyakitnya yang di sebelah kanan? Tuh, teman-teman. Perkara jodoh. Anaknya mau nikah. Dilamar orang lain. Gara-gara dia orang nggak mampu atau mungkin ada sesuatu yang tidak dia suka, akhirnya ditolak lamarannya. Namun menolaknya dengan cara yang tidak baik. Sampai akhirnya apa? Orangnya sakit hati. Kemudian orangnya itu, apa ya bahasanya, intinya silaturahimnya jadi nggak baik. Sok. Tuh, teman-teman. Kemudian, perkara mati. Nah, ini yang paling berbahaya nih, teman-teman. Perkara mati itu apa? Adanya kesalahan yang pernah kita lakukan kepada seseorang. Seseorang itu sakit hati, belum memaafkan diri kita. Kita belum minta maaf, orangnya udah keburu mati. Sok, setruknya sebelah kanan. Ada kesalahan yang pernah kita lakukan kepada seseorang. Orangnya sakit hati, belum mau memaafkan kita. Kita belum minta maaf, orangnya sudah dipanggil duluan sama Allah. Ia meninggal masih dalam keadaan sakit hati. Sok, setruknya sebelah kanan bagi orang-orang yang membuat salah. Tuh, teman-teman. Ya, tuh teman-teman. Makanya orang yang pengen sembuh dari penyakit setruk sebelah kanan, yang pertama perbaiki silaturahim. Ya, ketika silaturahim semuanya sudah diperbaiki, ya, ketika silaturahim semuanya sudah diperbaiki, kita sudah minta maaf, kita sudah belajar memaafkan. Ternyata penyakitnya belum sembuh. Berarti apa penyebabnya? Rahmatan lil alamin. Perkara apa itu? Hubungannya dengan alam semesta. Cinta dan kasih sayangnya kepada alam semesta. Boleh jadi tangan dan kakinya pernah ia pakai untuk membunuh makhluk Allah tanpa menyebut asmanya. Menyiksa makhluk Allah, melukai makhluk Allah, merusak makhluk Allah, menzolimi makhluk Allah, memfitnah makhluk Allah. Hati-hati nih, yang suka memfitnah makhluk Allah. Gara-gara makan nasi, saya jadi gula darah tinggi. Gara-gara makan garam, ikan asin, saya jadi darah tinggi. Sok. Hati-hati dengan menyalahkan makhluk, memfitnah makhluk Allah. Karena akan berdampak buruk pada penyakit dalam diri kita. Ya. Itu untuk orang yang setruk sebelah kanan. Perkara apa? Akhirat yang berhubungan dengan manusia. Perkara akhirat yang berhubungan dengan alam semesta. Atau mungkin sesuatu yang berhubungan dengan alam semesta. Perantara rizkinya lewat perantara makhluk Allah. Baik buminya, airnya, anginnya, apinya. Ia menjemput rizki lewat perantara alam semesta. Namun rizki yang Allah berikan, tidak ada sedekah sedikit pun. Tidak ada kebaikan sedikit pun yang ia berikan kepada hamba Allah yang lain. Sok, paling gampang aja deh. Jualan air minum, galon isi ulang, jualan batu, jualan kayu, jualan tanah, genteng, batu bata, dan lain sebagainya. Kurang sedekah aja. Sok, setruk sebelah kanan. Ya, sok, setruk sebelah kanan, teman-teman. Ya, penjual galon nih bahasanya, air minum isi ulang. Atau mungkin intinya yang menjual alam semesta lah bahasanya. Air, bumi, air, angin, api, pohon, daun, jualan tanah, genteng, batu, pebisnis jual beli tanah, batu bara, dan lain sebagainya. Sok, orang yang menjemput rizki lewat perantara alam semesta, namun kurang sedekah, setruk sebelah kanan. Setruk sebelah kanan. Sok, perhatikan teman-teman. Ya, itu seperti itu ya. Nah, ini untuk setruk sebelah kanan. Bagaimana jika setruknya sebelah kiri?
Tangan dan kiri berkurang fungsinya, bahkan ada yang sampai lumpuh. Penyebabnya secara medis adanya sumbatan pada otak sebelah kanan. Saya tanya, ya, saya tanya teman-teman. Tangan kanan apa? Tangan dan kaki wilayah apa? Akhirat. Sebelah kiri disebutnya apa? Hablum minallah. Perkara akhirat yang berhubungan dengan Allah. Perkara apa itu? Perkara akhirat yang berhubungan dengan Allah. Adanya perjalanan hidup yang merusak hubungan dia dengan Allah. Contoh, adanya perjalanan hidup yang melahirkan dosa. 1, kemunafikan. Orang munafik bisa setruk, teman-teman. 2, kemusyrikan. 3, kemaksiatan. 4, kezoliman. 5, kesombongan. Yang 6 adalah riba. Dosa-dosa ini bisa bikin setruk sebelah kiri, teman-teman. Ya, dosa-dosa ini bisa bikin setruk sebelah kiri. Kenapa dia musyrik? Kenapa dia maksiat? Kenapa menjalankan kezoliman, kesombongan, riba sekaligus? Penyebabnya adalah sumbatan otak sebelah kanan. Otak wilayah apa? Di atas leher disebutnya dunia. Sebelah kanan hablum minanas. Perkara dunia yang hubungannya dengan manusia, harta, tahta, keluarga. 3 perkara ini demi sebuah harta akhirnya apa? Melakukan kemusyrikan. Banyak nggak? Banyak. Biar dagangan laris katanya. Celana dalam direndam. Banyak yang kayak gitu. Sok, setruk nanti sebelah kiri. Demi usaha lancar, kemusyrikan dijalanin. Sok, tunggu saja. Ya, nih demi harta ya. Demi harta. Akhirnya apa? Dia melakukan kemaksiatan. Mau menjadi simpanan dan lain sebagainya. Sok. Demi sebuah harta. Dia mau melakukan hal-hal tidak baik. Sok, hati-hati. Harta. Tahta. Tahta itu bukan berarti jabatan ya. Tahta itu contoh aja. Pengen dianggap aja itu tahta. Karena pengen dianggap jadi menantu yang baik. Dia melakukan dosa-dosa yang tadi. Sok. Pengen dianggap menjadi karyawan yang baik. Wah, dia melakukan dosa-dosa tadi. Demi dianggap menjadi karyawan yang baik oleh atasannya. Sok. Banyak gak orang melakukan dosa-dosa itu karena keluarga? Kalau saya nggak hutang gini, nanti anak saya, istri saya makan apa? Akhirnya apa? Melakukan riba. Ya, itulah penyebab stroke sebelah kiri dan stroke sebelah kanan. Nah, ini kan kita baru bicara penyebabnya. Maka bagaimana solusi sembuhnya? Yang pertama, Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Silakan dibuka. Apa perintah Allah? Taubatan nasuha. Memohon ampun yang semurni-murninya. Mengakui kesalahan kita, berjanji untuk tidak mengulangi lagi, perbaiki yang masih ada. Perbaiki semuanya. Ya, perbaiki semuanya. Ya, bagaimana mungkin atap rusak nggak diperbaiki mau sembuh? Yang nggak bisa kalau hanya mengandalkan ember dan baskom. Kalau pengen sembuh, perbaiki. Ya, kalau pengen sembuh, perbaiki semuanya. Perbaiki. Paham di sini teman-teman? Ya, kalau pengennya sembuh instan, dah. Yang nggak ada namanya sembuh instan mah. Taubat yang pertama. Yang kedua, lakukan ikhtiar. Ikhtiar apa? Ikhtiar yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena sebaik-baik ikhtiar adalah ikhtiar yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, ikhtiar yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah bersabda, semua penyakit ada obatnya dan sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Apa itu hijamah? Hijamah adalah berbekam. Maka silakan ikhtiarkan dengan cara berbekam. Di mana titik bekamnya? Rasulullah bersabda, satu titik bisa menyembuhkan 72 penyakit. Dan satu titik lagi bisa menyembuhkan 100 penyakit. Titik yang mana? Yang pertama, titik kahil. Titik kahil itu di mana? Punuk. Ya, ini kan ada punuk nih. Nah, ini dibekam di sini. Rasulullah bersabda 72 penyakit sembuh. Jangan ngeyel. Udah, kata dokter aja nurut, masa sabda Rasulullah nggak nurut? Yuk, dah bekam di sini. Yang kedua, titik umum mugis. Puncaknya kepala, 100 penyakit sembuh kalau dibekam di sini. Di mana titiknya? Lurusnya daun telinga. Nah, ini titiknya di sini. Bekam di sini. Sok, saraf otak tersumbat, saraf-saraf tersumbat, sok. Sembuh teman-teman. Ya. Apalagi ikhtiar yang bisa dilakukan? Banyak. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Shad ayat 42. Apa perintah Allah? Hentakkan kakimu ke bumi.
Makanya rajin berjamaah ke masjid supaya kakinya bergerak. Karena di bawah telapak kaki kita terdapat ribuan syaraf. Di mana syaraf ini berkaitan ke seluruh organ dalam tubuh kita. Sok atuh deh sholat apa? Sholat subuh berjamaah. Pulang dari sholat subuh, lepas alas kakinya, jalan kaki, nggak apa-apa meskipun pakai tongkat, nggak apa-apa meskipun pakai alat bantu, nggak apa-apa. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Ya. Dari sini paham teman-teman? Sok atau udah diperbaiki. Cukup hentakkan kaki ke bumi saja, sembuh penyakitnya. Teman-teman sudah ada kan yang kita praktek bersama-sama? Terapi Nabi Ayub dengan kita menghentakkan kaki ke bumi, semua penyakit sembuh. Yuk teman-teman yang sudah mempraktekkan, sembuh nggak penyakitnya? Ya. Oh ya, kalau sumbernya Al-Quran dan Sunnah tuh enak teman-teman, enak. Ya, enak. Paham di sini? Ikhtiar apa lagi yang boleh dilakukan? Disebutkan dalam kitab Tibun Nabawi. Tibun Nabawi adalah kitab rujukan utama para ulama yang berdakwah lewat jalan kesembuhan, jalan pengobatan. Di situ diajarkan ada salah satu bahan herbal atau bahan rempah yang sangat luar biasa manfaatnya bagi orang-orang yang terkena stroke. Apa itu? Bawang putih. Sok, bawang putih dimakan, dikunyah langsung setengah siung aja. Antara jam 11 sampai jam 1 siang. Rutin setiap hari. Sok, lihat perubahan. Stroke, saraf kejepit, diabetes, darah tinggi, sok, lihat perubahannya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian, kalau nggak kuat dikunyah langsung, bisa direbus. Caranya bagaimana? Kita siapkan air 3 gelas, direbus sampai mendidih. Begitu airnya mendidih, kita udah persiapkan 7 siung atau 9 siung bawang putih yang udah digeprek. Manclupin lagi. Masukin bawang putih itu sampai airnya itu nanti berkurang setengah gelas. Ketika sudah setengah gelas, baru dikasih sedikit garam, ditambah madu, minum. Sok, ikhtiarkan setiap jam 11 sampai jam 1 siang. Kenapa sih minumnya jam 11 sampai jam 1 siang? Karena di waktu itu adalah posisi di mana matahari tepat di atas kepala kita. Di mana ketika matahari tepat di atas kepala kita, imun tubuh sedang bagus-bagusnya. Pressure tubuh sedang bagus-bagusnya. Untuk ikhtiar, minum obat, minum herbal, terapi itu lagi bagus-bagusnya. Tuh, jadi usahakan jam itu. Ya. Kemudian, kalau nggak kuat dengan bawang putih mentah, bisa pakai nih teman-teman. Tapi jangan ini ya. Jangan kasih tahu ke pedagang. Karena ada bawang putih yang dianggapnya bawang putih busuk. Padahal itu harta karunia obat. Mau tahu nggak bawang putih apa itu namanya? Teman-teman tahu golden garlic? Tahu golden garlic? Bawang putih yang matang fermentasi secara alami. Tahu nggak teman-teman? Tahu golden garlic nggak? Bawang putih yang matang alami. Biasanya sama pedagang dianggapnya bawang busuk. Sehingga dipisahin, dibuang. Padahal itu adalah harta karunia obat. Tuh teman-teman. Sok. Gratis. Minta aja sama pedagang di pasar. Ada bawang busuk nggak? Minta aja semuanya daripada dibuang. Itu harta karunia obat teman-teman. Itu memiliki manfaat sangat luar biasa sekali. Ya, jadi bawangnya tuh kuning. Tapi dia kenyal, bukan busuk. Dia lembek, tapi bukan benyek. Nah, tuh teman-teman ya. Jadi itu harta karunia obat. Namanya golden garlic. So, bagi teman-teman yang punya masalah stroke, saraf kejepit, kemudian epilepsi, gangguan sulit tidur, sok makan itu teman-teman. Ya. Caranya gimana? Makan langsung. Dimakan langsung. Oke. Kurang lebih antara jam 11 sampai jam 1 yang sekali aja makan sehari. Ya kalau golden garlic tuh enak, rasanya kayak dodol. Ya, rasanya kayak dodol. Rasanya kayak dodol. Setengah siung aja makannya kalau bisa mah. Iya, kayak dodol rasanya enak teman-teman. Tuh. Itu silakan bisa diikhtiarkan. Namun tetap ya, apapun ikhtiarnya, meskipun ikhtiar itu disebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah, tetap gerbang utama untuk sembuh adalah kesadaran akan kesalahan, kesadaran akan dosa. Itu gerbang utama untuk sembuh. Itu ya teman-teman ya.